Selamat datang Bapak dan Ibu dalam agenda Sit Visit Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Wilayah Tahun Anggaran 2025. Pada hari ini, Senin 1 September 2025. Yang terhormat, reviewer Sit Visit Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Wilayah pada hari ini. Profesor Okit Rama Astirin dari Universitas 11 Maret dan Prof. Dia Indiana Kusuma Tuti dari Universitas Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta visit, mitra, serta mahasiswa yang telah berkenan untuk hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring pada acara visit pagi hari ini. Semoga dengan ridhonya pula acara visit ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang kita harapkan. Amin. Amin. Ya Allah. Bapak dan Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Faiz Hilman, perwakilan dari DPPM yang akan mendampingi Bapak Ibu selama jalannya acara. Bapak dan Ibu, kegiatan sit visit yang diselenggarakan oleh DPPM ini merupakan salah satu bentuk penjaminan mutu dan sebagai tindak lanjut seleksi proposal program pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan. Pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu akan diberikan kesempatan untuk memaparkan dan menampilkan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dijalankan. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait agenda sit visit pada hari ini. Bapak dan Ibu akan diminta untuk memaparkan secara bergantian sesuai dengan urutan yang tertera dalam surat pengumuman. Apabila terdapat peserta yang belum hadir pada saat dipanggil, maka akan dilanjutkan kepada peserta berikutnya. Bapak dan Ibu yang belum mendapat urutan presentasi dimohon untuk tetap mute atau mode meningkatkan suara. Waktu dan Bapak Ibu untuk paparan adalah maksimal 10 menit. Setelah itu, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk langsung memutarkan video kondisi mitra sasaran dengan durasi maksimal 3 menit. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama reviewer. Reviewer juga dimungkinkan akan melihat secara langsung ke lokasi kegiatan melalui video Zoom, sehingga salah satu peserta diimbau untuk bersiap di lokasi kegiatan. Kami mohon kerjasama Bapak dan Ibu untuk menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Mohon dipersiapkan file presentasi ataupun video yang akan ditayangkan, dan jika terkendala sinyal, dimohon anggota dapat bersiap untuk membackup. Bapak dan Ibu diharapkan mencatat masukan dari reviewer sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan ke depannya. Bagi Bapak dan Ibu yang telah selesai paparan namun terdapat agenda lain, dipersilahkan jika ingin meninggalkan ruang Zoom. Namun, dihimbau terdapat perwakilan yang mengikuti kegiatan dari awal hingga ditutupnya acara. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat direkam dan rekaman tidak akan dibagikan, sehingga seluruh informasi yang disampaikan pada hari ini dihimbau dapat dicatat dan diperhatikan. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum beranjak ke sesi pemaparan oleh peserta, mari kita bersama-sama simak terlebih dahulu sambutan sekaligus arahan untuk pelaksanaan visit hari ini dari reviewer kita. Kepada reviewer pertama, Ibu Prof. Okit, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar oleh Ibu Bapak sekalian yang pada kesempatan pagi hari ini sampai siang itu akan melaksanakan kegiatan site visit ya. Saya nanti bersama Prof. Dia akan melaksanakan istilah site visit itu adalah melihat kesiapan ya. Kesiapan dari program yang nanti akan dilaksanakan kurun waktu 3 tahun ya, 3 tahun dari sisi programnya, dari sisi
mitra sasarannya. Mitra itu banyak, ya. Mitra sasaran, kemudian mitra pemerintah itu bisa kepala desa, bisa Pak lurah atau apapun istilahnya di tempat ibu bapak sekalian. Ataupun nanti ada mitra kerjasama, ya. Jadi nanti barangkali ada yang mendapatkan anggaran CSR dari lembaga lain. Nah, itu nanti juga dikonfirmasi. Benar nggak yang ada di dalam proposal itu, pernyataan kesanggupan sharing anggaran itu benar atau tidak, ya. Jadi fungsi saya dan Prof. Dia itu adalah melihat kebenaran, ya. Di samping program yang nanti akan dilaksanakan itu baik atau tidak, eh, alat yang diberikan itu cukup atau tidak, karena kan ada batasan minimal harga dari teknologi yang diberikan kepada mitra itu 50%, ya. Jadi logis atau tidak alat-alatnya itu. Nah, itu juga bagian yang nanti akan kita nilai untuk kelayakannya seperti apa, ya. Mahasiswa yang dilibatkan itu juga nanti harus siap diwawancara untuk melihat sejauh mana kesiapan di dalam membantu kegiatan ibu bapak sekalian. Tentu saja kalau mahasiswa itu barangkali membantunya cuma setahun, nanti tahun depan kalau memang kegiatannya berlanjut ya bisa saja ganti mahasiswa lain, ya. Nah, mohon kiranya kita itu seringkali terkendala koneksi. Mungkin suara saya juga terbata-bata karena barangkali koneksinya kurang bagus. Ini tadi sekilas di layar saya ada koneksi unstabil gitu. Nah, berarti nanti Ibu Bapak sekalian supaya ada mekanisme penanggulangan apabila yang harus presentasi itu kebetulan ada gangguan koneksi, kami tidak harus menunggu. Langsung nanti anggota kedua itu tayang, ya, tayang video, tayang slide, maupun nanti menggantikan pada saat eh, gangguan koneksi itu pas wawancara. Termasuk nanti ketika dengan mitra sasaran itu harus kami wawancara ada kesulitan teknis, maka mahasiswa harus ditempatkan untuk menunjukkan kira-kira sekarang produknya kayak apa, kemudian mesin yang sedang berjalan barangkali menggunakan mesin itu seperti apa, bisa saja menggunakan video call atau menggunakan Zoom yang ininya. eh, Informasi yang harus kita peroleh itu lengkap, ya. Informasi lengkap, tapi kita juga dibatasi waktu. Oleh karena itu nanti presentasi kalau sudah menit ke-8 itu nanti Mas Faiz akan bilang, Mas Faiz itu juga berfungsi sebagai timekeeper, ya. Jadi menit ke-8 Bapak atau Ibu waktu tinggal 2 menit. Nah, maka Ibu Bapak sekalian tinggal mengalokasikan waktu sisanya dengan efisien 2 menit itu untuk menginfokan hal-hal yang perlu disampaikan. Khusus untuk video itu seringkali ada kendala suara, ya. Kendala suara itu nanti videonya harus sudah di standby. Jangan kita diharuskan menunggu lagi buka-buka apa tuh namanya file video dan lain sebagainya. Ketua dan atau anggota itu harus standby dengan 2 video, berjaga-jaga kalau salah satu itu kesulitan di dalam menayangkan atau menyampaikan suaranya, ya. Suara itu biasanya mengaturnya di bagian kiri bawah pojokan itu ada share sound, ya. Jadi artinya pengaturnya ada di situ, ya. Dan kita nanti akan saling bekerja sama dengan Bu Prof. Dia agar supaya info yang diperoleh itu bisa maksimal mungkin, karena sebetulnya kalau dihitung perjalanan ya Ibu Bapak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian itu secara angka itu sudah di atas standar, jadi sudah dipanggil site visit, itu tinggal pembuktian layak atau tidak, bagus atau tidak, kurang siap atau belum gitu, ya. Jadi nanti ada periode untuk perbaikan proposal, bisa terkait dengan anggaran, bisa juga terkait dengan alat, ya. Jadi nanti tolong dicatat segala masukan dari kami berdua agar supaya nanti kalau memang diputuskan untuk menjadi pelaksana,
ya perbaikannya sesuai dengan diskusi di pagi sampai siang ini. Saya kira itu. Monggo, Prof. Diah, kalau ada tambahan. Baik, Prof. Okit, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Waalaikumsalam. sangat jelas tadi yang disampaikan oleh Prof. Okit, hanya menambahkan sedikit. Jadi tujuan dari site visit hari ini yaitu mengkonfirmasi proposal Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu ini eh, ketika nanti kita lihat di lapangannya itu sudah sesuai. Oleh karena itu memang di dalam site visit ini kita perlu mengkonfirmasi dengan tim pengusul, kemudian mitranya, kemudian metodenya dan teknologinya. Jadi mohon semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Bapak Ibu juga bisa menyampaikan dengan singkat tapi jelas. Kemudian masukan-masukan dari kami bisa untuk meningkatkan memperbaiki proposal Bapak Ibu. Kami akan menyampaikan penilaian kami secara objektif, Prof. Okit dan saya, tapi tentu saja keputusan nanti ada di DPPM Kemendikbudristek. Begitu. Ya, saya kembalikan lagi kepada Mas Faiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Dia dan juga Prof. Okit atas saran dan arahannya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja kita menuju sesi pemaparan oleh peserta terkait rencana kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan, dan wilayah tahun anggaran 2025 yang akan Bapak dan Ibu laksanakan. Langsung saja saya persilahkan kepada peserta pertama dari tim Bapak Alimuddin Sakban Biru. Apakah sudah siap, Pak? Langsung saja, saya persilakan kepada peserta yang pertama, yaitu dari Izin Bapak mengingatkan waktu pemaparan materi 10 menit dan dilanjut dengan menampilkan video selama 3 menit. Apakah pelaksana? Bapak sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Ya, Boleh. baik. Terima kasih Muhammad Faiz Silman atas kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Reviewer PDB 2025 yang mulia Ibu Profesor Dr. Okit Parama MS, yang mulia Ibu Prof. Dr. Insinyur Dia Indriana Kusumastuti MSc, Rektor Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini diwakili Sekretaris LP2M yang mulia Bapak Profesor Dr. Amirullah. Selamat pagi, Prof. Yang kami hormati Camat Liukan Tupak Biring Utara, Bapak Husni SE, Magister Terapan. Ya, selamat pagi Pak Camat. Ya. Izin menyampaikan program optimalisasi produksi rumput laut dan keanekaragaman kuliner bahan baku rumput laut di wilayah pesisir Pulau Salemo. Ya, tim pengusul dari UNM, di mana saya selaku ketua, kemudian saya perkenalkan anggota Profesor Dr. Insinyur Darmawang MKes, Insinyur Profesional Utama, kemudian Insinyur Faisal Amir, kemudian Ibu Dr. Siti Hadijah MP dari Universitas Muslim Indonesia. Adapun mitra kerjasama yaitu Desa Matirobombang, Kecamatan Liukan, Tupak Biring Utara, Kabupaten Pangkajende, Kepulauan. Di mana di sini juga ada Kepala Desa, Paham KSPD MPD. Kemudian mitra satunya adalah Pak Rijal. Kemudian mitra duanya adalah Haja Mariana. Ya. Ini adalah gambar pada saat observasi, mengambil beberapa bagian foto. Ini juga foto-foto kami sempat rekam. Kemudian untuk identitas mitra pemerintah dan kerjasama, yaitu Desa Matirobombang, Kecamatan Tupak Biring Utara, Kabupaten Pangkep, Pahamka. Ya. Kemudian untuk mitra sasaran 1 dan mitra sasaran 2, yaitu mitra 1 petani rumput laut Reski Bersama, yaitu Pak Rijal dengan 20 orang anggota. Kemudian mitra 2
adalah kelompok PKK Mandiri Ibu Haja Mariana dengan anggota juga 20 orang. Kemudian dari perguruan tinggi tentunya dari ya Universitas Negeri Makassar ya dengan sharing dana 15 juta ya. Kondisi Mitra 1, permasalahan yang dihadapi Mitra 1 pasca panen adalah masih dilakukannya secara konvensional. Keterbatasan teknologi pengolahan seperti proses pengeringan, pembersihan, penepungan, pengemasan produk, manajemen organisasi, pemasaran menjadi problematika dan tingkat pendapatan petani yang masih cukup rendah. Belum ada diversifikasi produk turunan dari rumput laut. Ya, ya seperti ini. Ya. Jadi selain itu, permasalahan yang dihadapi petani rumput laut Reski Bersama adalah minimnya pengetahuan keterampilan membuat mesin pengering rumput laut sehingga standar mutu produk masih belum baik. Begitu juga pencuci rumput laut dan mesin tepung. Ya. Kemudian mesin pendukung untuk produksi Mitra 1 atau inovasinya ada mesin pencucian, ada mesin pengeringan, ada mesin pres, ada mesin penepung, ada mesin blower, dan pendukungnya adalah box pencucian dan terpal. Ya. Untuk tahun pertama, yaitu kita menggunakan mesin pengering atau open berbasis PLTS. Kemudian untuk kedua, mesin pencuci atau pembersih, yang mana selama ini kualitas daripada rumput laut itu harganya turun karena kurang tercuci, ya masih berlumpur ya. Kemudian ini ada mesin penepung, ya dengan hakinya. Kemudian untuk permasalahan mitra kedua, yaitu minimnya pengetahuan keterampilan membuat bakso nugget dari bahan baku utama rumput laut, ya minimnya alat pendingin untuk menyimpan rumput laut yang diolah menjadi bakso dan nugget. Kemudian keterampilan membuat kue doi-doi dan manisan dan keripik. Kemudian mesin pendukung untuk produksi mitra kedua ada mesin pembuat bakso, mesin mixer, mesin freezer, mesin vakum, ya kemudian mesin printing dan mesin segel plastik, ya. Kemudian permasalahan mitra 2 ini, ya ini tadi belum memiliki pendapatan sehingga nanti akan dilatihkan untuk membuat aneka kuliner dengan menggunakan mesin tersebut. Ya, ini ada juga mesin pencetak bakso untuk tahun kedua adalah pakai mixer, kemudian untuk penerapan vakum mesin ketiga, ya. Kemudian untuk rencana kegiatan, ya sesuai dengan metodenya juga kita akan melakukan FGD, penyusunan rencana kerja, kesepakatan bersama, pembagian tugas, kemudian pengurusan surat perizinan dan administrasi, kemudian kita akan melakukan temu mitra tim pelaksana, ya perancangan teknologi, sosialisasi, penerapan dan teknologi, pelatihan implementasi teknologi, ya kemudian implementasi dan inovasi, selanjutnya penyerahan teknologi inovasi kepada mitra, ya, pendampingan dan evaluasi monitor kegiatan produksi dan pemasaran, ya penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir, penyusunan luaran kegiatan program, dan keberlanjutan program pengembangan teknologi dan inovasi yang telah diimplementasikan, ya. Kemudian ada pun luaran yang diharapkan yaitu satu artikel ilmiah, ya terindeks Sinta, ya tentunya adalah publish, kemudian satu karya audiovisual, ya diunggah di laman YouTube lembaga WNM, kemudian karya visual dalam bentuk poster, kemudian peningkatan level pemberdayaan, ya baik dari aspek produksi, manajemen, dan pemasaran tercapai, kemudian penulisan artikel ilmiah yang diharapkan terbit. Izin Bapak, waktunya 2 menit lagi ya. Ya, sudah habis. Pas ya. Saya akan tampilkan
Alhamdulillah kita sudah di perbatasan Pangkep. Ya. Pangkep itu kepanjangan dari Pangka Geni ke Kaura. Ini dermaganya hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Ya, kan. Oke, kita akan turun naik. Ini sih ya, dan turun dari dermaga. Sekarang kita di speedboat. Ya, atau di perahu mau menuju ke Pulau Salemo. Ya, ini lihat. Nah, sekarang kita sudah di dermaga Pulau Salemo. Ya, oke, itu cara pencuciannya secara manual, hanya digoyang-goyangkan ya. Kita tidak bisa masuk karena pakai perahu, jadi ini dalam satu hari digiling-giling begini berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Ya, tiap 4 jam gini. Kalau musim hujan kemana? Ya di sini Biarkan dikena hujan juga. kan apa pakai terpal. Butuh nggak alat pengering kalau musim hujan? Iya itu kendalanya kalau Oh, itu juga saya usulkan, mudah-mudahan bisa. Terima kasih sudah kami selaku Sekretariat Kecamatan Kalimantan Barat. Sangat mensupport sekali kegiatan pemberdayaan pembinaan desa di wilayah kami, khususnya di Pulau Salemo, Desa Makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamka, Kepala Desa Makmur Bomba. Harapan kami atas kerjasama ini mudah-mudahan dapat membantu kebutuhan nelayan pulau untuk meningkatkan kualitas pendapatan nelayan. Kami harapkan mudah-mudahan bisa dibantu seperti mesin pembersih rumput laut, kemudian yang kedua mesin pengeringnya, dan yang ketiga mesin pencari. Kemudian kedua dari mitra Ibu PKK, kami mengharapkan mudah-mudahan kami bisa dibantu untuk kebutuhan PKK seperti mesin pembuatan tepung, kemudian kedua mesin pengemasannya, dan mungkin masih ada mesin-mesin nanti yang dibutuhkan oleh Ibu PKK. Caranya membersihkan bagaimana? Pada saat diambil, sekarang saya di depan kantor Desa Makmur Bomba. Ya. Di mana kita? Di Desa Makmur Bomba. Ya, demikian Pak Muhammad Faisilman. Ya, Baik, presentasi terima kami. kasih. Terima kasih. Saya kembalikan sama moderator ya. Baik, terima kasih atas pemaparan presentasi dan juga penampilan videonya. Kita lanjut ke sesi diskusi dengan reviewer. Kepada reviewer pertama, Prof. Okid, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Alimuddin, sudah paparan kurang dari waktu yang ditetapkan, jadi relatif berhemat, tetapi di sini membuat kita menjadi lebih leluasa untuk melakukan proses diskusi, ya. Program PDB itu adalah program yang berbasis pada hasil riset dan proses sebelumnya yang sudah dilakukan. Jadi saya ingin konfirmasi dari UNM itu apakah sudah ada aktivitas misalnya penetapan daerah Pulau Salemo itu sebagai desa binaan. Ya, izin Prof menjawab. Ya. Ada yang sudah ditetapkan oleh SK Rektor Bunda Prof. Ya. Ya. Oke, terus Ini adalah hasil penelitiannya, Ya, lanjut, silahkan. Nah, kemudian ada beberapa hasil karya yang sebelumnya sudah dilaksanakan seperti di daerah Malangke itu kami juga membuatkan apa namanya ini Prof.
open yang untuk coklat ya. Nah, saya kira nanti hasil rancangannya ini tidak jauh berbeda di dalam hal ini, dan itu sudah juga dijurnalkan itu Prof ya. Oke. Kemudian Pak Alimudin itu bidangnya apa? Saya bidangnya elektro dan lingkungan hidup Prof. Elektro dan lingkungan hidup. Kemudian anggota kedua? Anggota kedua itu dari mesin, yaitu Profesor Dr. Darmawan. Mm-mm. Kemudian ada Ya. dari luar, dari Universitas Muslim Indonesia, ada Ibu Dr. Isnyur Hadijah dari Perikanan dan Kelautan, Prof. Ya. Oke. Kegiatan yang dilaksanakan di Pulau Palemo ya, Ya, Salemo, Prof. Salemo. Di Pulau Salemo itu merupakan kegiatan untuk mengolah rumput laut menjadi berbagai hal ya. Ya, Ada Prof. banyak produk tadi saya lihat. Eh, Kalau kita dari Makassar ke pulau itu kira-kira berapa jam ya? Ya, kalau normalnya, Prof, itu ya kurang lebih 3 jam. Tapi kalau kita naik perahu, itu tergantung juga cuaca, Prof. Karena di sana cuaca tidak menentu, tiba-tiba ada angin kencang, gelombang. Jadi kadang-kadang dari dermaga sampai ke pulau itu biasa 1 jam sampai 1,5 jam. Tapi kalau kita menggunakan speedboat dalam keadaan bisa 45 menit sampai, Prof. Tapi kalau naik itu namanya pinisi yang katinti orang bilang di sini, itu bisa sampai 1 jam, Prof. Ya. Ya, berarti itu kita agak sulit ya untuk untuk apa itu namanya datang ke sana secara rutin. Menurut Pak Alimudin bagaimana? Bagaimana, Prof? Tidak terdengar, Prof? Bisa atau tidak? Ya, kalau mau datang ke sana sulit nggak kira-kira? eh Kalau cuaca kadang-kadang ya kalau cuaca pengaruh. bagus, Prof, ya tidak sulit ya. Kecuali kalau cuaca lagi ekstrim, ya Oke. kita harus menunggu, Prof. Ya. Ya. Mm. Ya. Eh, Tadi ada banyak dari tahun ke tahun itu sudah ada rincian peralatan itu ya toh? Ya, Prof. Ada 13 peralatan, Kira-kira Prof. ya, kira-kira per tahun pertama itu alatnya apa aja ya Pak Alimudin? Kalau tahun pertama itu, Prof, itu untuk Peralatan tahun pengeringan, pertama. Prof. Ya, ya pengeringan, Prof. Ya, Pengeringan itu pakai apa nantinya ya pakai teknologinya? nanti open listrik berbasis tenaga surya, Prof. Ya, berarti nanti ada open, ada Ya, ada mesin panel ya. pencuci. Ya, Prof. Ya. Ya, itu menurut saya volume dari mitra itu seberapa banyak? Itu pendapatan mitra untuk itu rata-rata saya wawancara daripada petani nelayan itu 1,5 juta sampai 2 juta. Itu karena rumputnya itu Per hari. ya masih berdebu, masih berlumpur, sehingga solusi untuk permasalahan mitra petani nelayan itu adalah dia butuhkan itu tadi mesin pencuci, begitu juga pengering pada musim hujan yang tadinya sudah mulai kering itu, Prof. Ya tiba-tiba kalau kena basah lagi ini. Kemudian juga itu yang reponya juga pada saat pengangkutan Prof. Pengangkutan itu dia punya rumput laut yang biasanya banyak, padahal kalau kita lakukan pemeresan, dipres pada saat kering, insya Allah itu, Prof, dia akan kecil kelihatannya. Ya, sayang sekali saya tidak perlihatkan tadi foto yang Nih. yang di perahu terlalu banyak. Padahal kalau kita belikan alat pres itu bisa mempermudah, Prof. Ya, begitu juga yang lainnya, Prof. Ya. Ya. Itu untuk mitra 1, Prof. Ya. Coba saya ke mitra 1. Ya, mitra 1 Ya. saya wawancara. Ada Pak yang di Rizal, jadi desa mohon maaf, atau Prof, mungkin berada saya di kasih dekat. bergeser karena kan di daerah sana ini saya lagi di pinggiran Kabupaten Pangkep mengundang itu mitra
dengan kepala desa karena di sana jaringannya kadang-kadangan nyambung, kadang tidak, Prof. Jadi saya ketemu di pinggiran kota. Jadi Ya, saya lagi tolong saya berada di bisa Pangkep. komunikasi sebentar. Silakan Pak Rijal, mana Pak Oke. Rijal? Di sini Ki, di sini Ki, dekatnya. Prof. Ya, silakan Maki, bicara Maki. Pak Rizal ya, Ketua Mitra Ya, Sasaran Prof. 1, Pak Rizal. Mitra satu. Oke, Pak Rizal. Assalamualaikum. Yang paling mudah dijangkau siapa? Sambil koordinasi Pak Alimuddin, mohon saya diberi peralatan yang akan diberikan tahun pertama pada Mitra 1 itu kalau di total perlu energi apa saja. Jadi misalnya mesin apa itu namanya pencuci, dia Mesin butuh pencuci, Prof. butuh apa. Kemudian mesin Ya, pengering, dia energinya dari apa, begitu. ya, Prof. Kemudian mesin-mesin yang lain, itu Ya, energinya ada. dari apa saja. Tolong sambil supaya tidak sepi, Bapak sambil cerita. Oh ya, Prof. Suara saya tertangkap. Halo, silakan. Silakan Prof, Pak Rijal sudah standby. Silakan Prof, Pak Rijal sudah standby. Oh ya, Pak Rijal. Selamat pagi atau selamat siang ya di sana ya Pak Rijal. Iya, Pak selamat siang. apakah sudah banyak komunikasi dengan tim Pak Alimuddin Iya, sudah Bu. untuk rencana kegiatan? Iya, Ye. sudah. Ada banyak peralatan yang nantinya akan diberikan kepada mitra sasaran. Alat tahun pertama yang akan diberikan apa saja ya Pak ya? Pengering rumput laut, Bu. Sama pencuci rumput laut. Dua macam alat pengering itu. rumput laut sama pengering rumput laut dan mesin pres. Nah, semuanya itu pakai energi dari apa itu? Mesin pres atau mesin pengering atau pencuci? Kalau yang mesin pengeringnya itu dari PLTS, Bu. Open Ya. listrik. Terus, Kalau yang kemudian pencuci rumput laut, dengan generator. apa? Dari generator, Dengan Bu. generator. Iya. Pakai solar atau bensin ya? Solar, Atau Bu. listrik? Solar. Pakai solar. Solar. Nah, Iya. kemudian yang ketiga, Yang alat ketiga mesin pengepres. pres. Pakai apa itu? Untuk mengepres rumput laut, Bu. Pakai mesin juga. Iya, mesinnya pakai listrik atau pakai bensin? Pakai listrik, Bu. Nah, listrik yang dimiliki di rumahnya Pak Rizal berapa watt? 1.500 watt, Bu. Nah, mesinnya ada berapa watt itu kekuatan yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu sekitar 1.000 watt. Oke, oke, baik. Terima kasih Pak Rizal. Mudah-mudahan nanti kegiatannya berjalan baik. Pak Alimuddin, kembali ke Pak Alimuddin. Suara saya Ya, terdengar. Prof. Ya, silakan Prof. Ya, penggunaan beberapa peralatan itu punya konsekuensi biaya. Ya, siap Prof. Ya. 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 Nah, konsekuensi biaya itu harusnya ada hitungannya, Pak. Hitungannya dengan penambahan konsekuensi biaya, beli listrik, beli solar atau bensin itu masih tertutupi oleh peningkatan pendapatan. Siap. Ya. Ya. Dari proposal Bapak itu saya belum membaca itu. Ya, termasuk dari rencana kegiatan di PKK. Coba Bu Ibu PKK sudah ada apa belum? Nanti biar ditanya oleh Prof Dia.
Prof Dia nanti nanya ke ibu-ibu PKK rencana ke depannya mau kayak apa. Kemudian kalau sudah jadi produk kuliner mau dipasarkan dengan cara apa. Termasuk kegiatan dengan para mahasiswa. Para mahasiswanya ada yang mendengarkan apa enggak nih ya? Ya, ada mahasiswa sini Prof, ada Mitra 2, Ibu Mariana. Disilakan Ibu Mariana untuk memberikan Ya, respon terhadap Ibu Prof tadi. Ya. Hadir, Prof. hadir ya Bu Ya. Mariana ya. Ya, Prof. Oke, nanti biar ditanya oleh Prof Dia ya. Termasuk nanti kalau sudah jadi barang produk jadi mau dipasarkan kemana, bentuknya kayak apa, harus diceritakan secara lengkap sama Prof Dia. Oke, silakan Prof Dia pindah. Baik, terima kasih Prof Okit. Izin melanjutkan. Mitra 2 dari kelompok PKK. Ibu? Iya, Bu. Ya, jadi ini Pak Alimudin dan timnya Ya, siap Prof. dengan Ibu ya dengan Ibu PKK ini akan membuat apa saja Ibu? Kenapa, Bu? Ya, yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini nanti dengan Pak Alimudin apa saja Ibu dengan kelompok PKK? Kegiatan Membuat apa saja? membuat bakso yang terbuat dari rumput laut, nugget, kue doi-doi, keripik, sama manisan. Itu yang makanan-makanan itu tadi Bu, memang sudah pernah dibuat, sudah ada dan biasa ada dengan menggunakan laut. Pernah, Bu, pernah. Kalau ada pelatihan kami buka. Oke, yang sudah ada, yang sudah lazim, yang mana saja Bu? Kue doi-doi. Oke, kalau yang bakso sama nugget sudah pernah ada, lazim. Pernah membikin, cuman kurang pelatihan, Bu. Dan Oke, belum ada alat, tempat. oke, tapi kalau rasanya seperti apa? Enak. Enak, Bu. Kalau nanti dibuat, dijual, memang nanti akan laku, Bu? Iya, Bu. Nah, di Mitra 2 ini alat yang akan didapatkan dari timnya Pak Alimudin apa saja, Ibu? Kalau yang dari bakso nugget itu kami butuh freezer, terus penumpuk rumput, sama pencincang daging rumput laut. Oke, pencacahnya ya Bu ya? Ya, pencacah. Oke. Kemasan, Ibu, Nah, kita juga butuh kemasan supaya tahan lama yang sudah dibuat nugget, bakso. Iya, Bu. Oke. Kalau manisan mungkin sudah biasa ya Bu ya? Maksudnya sudah ada di tempat apa mana di mana-mana sudah ada ya. Hanya yang bakso nugget ini yang mungkin yang belum biasa. Nah, nanti mau dipasarkan di mana Ibu? Mau dipasarkan kayak di supermarket, Indomaret, dipasarkan di tempat-tempat penjual begitu, Bu. Cuman kita di sini terkendala dengan kemasan. Oke, dari Pak Alimudin terkait dengan ini, terkait dengan problem kemasan ini. Iya, Prof. Iya. Ada mesin pengemas Pak ya? Ya, Untuk ada kemasan Prof. ini ya. Mesin printing dan mesin pengemasan dan alat pres plastik itu Prof. Jadi dipakum juga itu Prof supaya dia bisa tahan lama. Ya. Kalau selama ini tidak bisa dipasarkan saya lihat di luar Ya. karena yang ada gitu Prof. Oke, Dan kalau ini mau dan membuat kendala selama ini saya lihat itu Ibu PKK
yang tidak terpenuhi di tingkat kecamatan saat itu, Prof, ya biasanya ada pameran-pameran yang harusnya setiap desa melakukan pameran di kecamatan. Ya, ibu-ibu PKK di Desa Matiro Bombang ya tidak bisa tampil itu tadi karena keterbatasan teknologi tadi itu, teknologi inovasi. Seperti yang Oke. doi-doi yang Karena merupakan salah satu khas kuliner daripada dodol ya. Matiro Bombang itu yang laris tapi tidak tahan lama dan enak. Apalagi nanti kalau terbuat lagi dari rumput laut, Prof. Ya, ya, Oke. Kalau ini mau dipasarkan ya, Bapak Ibu, berarti kan harus ada ujinya ya, ya, bahwa memang apa namanya memenuhi standar kesehatan ya. ya harus minimal ada dari Balai POM, ya minimal juga harus Berarti kan ya. Indo Kemudian berusaha begitu halal, juga. sertifikat halal. Ya. Kalau akan dipasarkan tentunya harus sampai di sana ya. Dari BP POM, kemudian sertifikat halal. Nah, itu apakah sudah oleh Pak Alimuddin sudah disampaikan Pak, dipaparkan di dalam proposalnya akan sampai di mana ini nanti untuk Ya tahun itu saja pertama tadi ini? yang terkait dengan aspek manajemen. Saya kira dia akan masuk di aspek manajemen Prof, ya termasuk pemasaran produk. Karena rencananya nanti kalau dia sudah punya NIB, Balai POM, ya bisa masuk di toko-toko produknya bukan saja secara lokal saja, bisa juga secara regional bahkan ya secara nasional. Ya karena produk ini sangat disukai orang hanya karena tidak tersosialisasi sehingga tidak sampai kepada masyarakat. Makanya kita kalau ke Pangkep selalu pesan ya supaya ada seperti itu. Ya, tapi setelah diuji coba oleh teman kami dari Tata Boga yang banyak menggunakan apa namanya yang tadinya dari ikan, ini kita akan coba dari rumput laut, Prof. Ya. Oke, baik Pak. Ibu, terima kasih. Bergeser ke mahasiswa. Ada mahasiswa di sini? Ya, Bu. Ya, hadir Prof. Oke. Dari jurusan apa? Dari prodi apa? Saya Setruun Tito dari Prodi Teknik Elektro. Dari prodi teknik elektro. Oke. Nanti di dalam kegiatan ini tugasnya apa? Ya, terima kasih Prof. Jadi tugas saya bukan cuma hanya membantu dalam menganalisis data yang diperlukan nanti untuk pembuatan dan perancangan mesin-mesin yang diperlukan, tapi saya juga akan membantu dalam merakit, kemudian bagaimana saya menerapkan mata-mata kuliah yang sudah saya pelajari di kampus untuk membuat alat ini, Prof. Oke. Ini alatnya yang dirakit sendiri yang mana ini? Ya, kalau semisalnya kita rakit pengering rumput laut berbasis solar cell, jadi kan di situ kami sudah pelajari juga tentang energi terbarukan. Jadi setidaknya itu kami bisa menerapkan apa yang kami dapatkan dari mata kuliah kami. Oke, baik. Dari beberapa mahasiswa yang terlibat, dari prodi apa saja ini Pak? Ini Ada yang dari prodi lain? ada dari D4, ada dari S1, hanya 2 prodi, Prof. Ada dari D4, ada dari S1, yaitu semua dari elektro, Prof. Ya, Semua dari elektro. Oke. semua dari elektro, Prof. Ya. Baik. Tidak ada yang dari prodi lain ya Pak? Ada juga di sini, Prof. Pak Camat, ya, yang selalu Oh, mengantar. baik. Ada Pak Camat, ada siapa? Mewakili LP2M, Pak Rektor, ya, Prof. Aminuddin, ya, Amirullah, ya. Oke. Baik, saya gantian masuk nggih. Ya, monggo Prof. Anggaran 15 juta sudah firm. Siapa saya bisa tanya tentang kesanggupan dana pendamping dari universitas?
Ya, Prof. Ya, Siapa dari ya? Pak Miruloh. ya, Prof. Prof Okit. Nggih. Anggaran 15 juta per tahun itu sudah siap ya? Siap, Prof Okit sudah confirm untuk semua eh, PKM multi tahun yang sekiranya nanti didanai oleh DPPM. Oke. Siap. Terima kasih untuk desa. Halo. Dari desa ada siapa? Pak Kades atau Pak Camat atau siapa? Pak Alimudin. Kepala desa, Prof. Ada kebetulan kepala desa juga hadir di Zoom. Ya. Pak Silakan, Kades. Pak Desa, pahamkah? Silakan bicara terkait dana sharing. Apakah siap sesuai dengan DRP MJ-nya itu? Ya. Pak Amka. Mana ya Pak Amka? Ya, ya Bu Prof. Nggih. Pak Amka, nanti timnya Pak Alimudin kan berkegiatan di Pulau Salemo ya. Ya. Ya, siap. Eh, harapannya kegiatan ini juga bisa ikut membantu pelaksanaan dari RPJMDes atau RPJMD di kabupaten itu. Kabupatennya kabupaten apa ya Pak ya? Kabupaten Pangkep. Ya, sudah ada kegiatan yang terkait dengan pengembangan produk rumput laut. Alhamdulillah untuk saat ini sudah ada Bu Prof. Oke. Ya, terima kasih Pak. Nanti bisa saling Ya, komunikasi ini lebih juga, dekat Prof. Mungkin ada apa sesi sedikit, Prof. apa Oke, Abe. apa Mungkin bisa dikasih kesempatan juga camat karena satu-satunya kecamatan yang saya tempati ini, ya dia punya daerah wilayah semuanya hanya pulau, ditempuh dengan pulau, Prof. Ada Camat Husni, bisa mungkin di Oh ini. ya, ya. Silakan, Prof. Ya, Nggih. siapa tahu Ibu Mana Prof Pak nanti mau Camatnya jalan-jalan mana? ke pulau. Ya, ya, Prof. Iya, ya. Mana Pak Camatnya? Ya, Prof. Terima kasih Pak Hamka. Kemudian Pak Terima Camat, kasih. ya, Ya. sudah meluangkan waktu untuk kegiatan pertemuan ini. Harapannya Pak Hamka nanti dengan Pak Camat bisa mengembangkan daerah setempat bersama-sama teman-teman dari UNM, ya. Tentu saja kegiatan untuk pengembangan rumput laut dan juga nanti berbagai produk hasilkan itu nanti juga harus ada tadi disampaikan oleh Prof. Dia bahwa nanti ada misalnya pendaftaran produknya itu ke produk halal, PIR dan lain sebagainya. Tapi tidak harus di tahun pertama. Karena tahun pertama itu nanti proses kontraknya barangkali baru akhir atau pertengahan September, kemudian uang turun sekitar akhir September, sehingga waktu untuk processing itu juga tidak terlalu cukup ya. Jadi nanti barangkali bisa direncanakan di tahun kedua harus ada perizinan terkait dengan label halal, PIRT dan lain sebagainya yang sudah dipersiapkan dari awal ya. Tahun 2025 ini barangkali karena waktunya sangat sempit itu lebih berorientasi pada introduksi beberapa peralatan plus bagaimana mitra ini bisa memasarkan. Jadi tolong Pak Alimudin produk-produk yang dihasilkan itu kasih packaging yang bagus. Oh, Satu. siap, Prof. Ya. Kedua, nanti diberi cara memanfaatkan atau masyarakat saya bisa dekat place ya dengan label-label yang tentu saja bagus ya. Nah, nanti kalau sudah tahun kedua, nanti label itu disempurnakan lagi yang sudah ada pendaftaran PIRT-nya dan juga mungkin label halal. Tidak perlu semua, tapi direncanakan beberapa yang merupakan produk unggulan. Jadi nanti Pak Camat maupun Pak Des bisa membanggakan kalau ada Pak Gubernur datang. Ini loh produk kerjasama dari UNM di bawah Pak
Udin. Seperti itu ya. Jadi totalitas di dalam melaksanakan kegiatan dibantu para mahasiswa agar nanti desa yang dipimpin oleh Pak Camat ya dengan Pak Lubis itu makin maju. Saya kira itu ya bisa kita sarankan semua tadi harusnya sudah dicatat. Nanti kalau ada kesempatan untuk perbaikan baik anggaran maupun untuk apa itu namanya proposal ya kan perhitungan analisis usahanya kan masih belum ada lengkap kan nggih, Pak. Jadi nanti kelihatan betul bahwa kegiatan ini meskipun mengambil Terlempar keluar, Ibu. ya, nggih. Jadi, ya. Nah, jadi Pak Alimuddin lengkapkan di dalam perbaikan proposal, nggih. Jadi termasuk nanti apa penyesuaian terhadap anggaran yang disetujui maupun hasil diskusi di pagi ini. Saya kira itu tepuk tangannya Ya, untuk timnya Pak Alimuddin. Sampai ya, ketemu. Salam. ya. Terima kasih banyak Bunda Prof atas perhatiannya yang kami sangat bahagia, terutama Pak Camat yang selalu mengawal kami. Terima kasih banyak. Salam dari Makassar, dari Prof Ardi yang sudah pensiun, yang selalu melatih kami. Iya. Juga pernah Prof Oki memberikan bimbingan juga. Akhirnya bisa Terima kasih banyak Prof. Salam juga dari Prof Bahrani. Ya. Sama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Prof Dia, terima kasih atas masukannya yang luar biasa. Assalamualaikum. Ya. Salam sehat selalu Prof. Ya. Amin. Monggo Mas Faiz kedua. Baik, terima kasih kepada reviewer atas saran dan masukannya, dan juga terima kasih kepada tim pelaksana, mahasiswa, dan mitra yang sudah hadir pada hari ini. Baik, kita akan lanjut kepada tim kedua, yaitu dari Bapak Muhammad Dahlan dari Universitas Muria Kudus. Apakah sudah siap? Sudah. Sudah. Izin mengingatkan Pak, waktu pemaparan selama 10 menit dilanjut penampilan video selama 3 menit. Boleh dimulai. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami. Yang pertama, yang terhormat Prof. Okid dan Prof. Diak selaku reviewer. Yang kedua, yang terhormat Bapak Muhammad Faiz Anwar dari Dinas UMKM, Tenaga Kerja maupun Koperasi Kudus. Yang ketiga, yang terhormat juga yang kami hormati dari UMKM Jasmine, Ibu Eni Junita, dan dari UMKM RAF, Ibu Siti Mufaridah. Begitu pula dari rekan-rekan kami dari tim pengabdian yang kami hormati pula, Bapak Zainal Afifi dan Bapak Komarudin dan Bapak Soma, dan rekan-rekan adik mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan site visit pada pagi menjelang siang hari ini. Dalam kegiatan kami yang memberikan judul atau kami membuat judul penguatan UMKM Bordir Kudus sebagai produk unggulan melalui teknologi tepat guna dan transformasi digital terintegrasi. Mitra pemerintah seperti yang kami sebutkan tadi dari Dinas Tenaga Kerja maupun Koperasi di Kudus, kemudian dari mitra Jasmine, yaitu Ibu Eni, dalam kegiatan ini kami lokasi UMKM kami di Desa Karangmalang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Ada beberapa kegiatan yang harus kami lakukan, permasalahan yang perlu kami sampaikan dulu dalam UMKM Bordir di Desa Karangmalang Bae. Next, yaitu permasalahan yang pertama yaitu di UKM Bordir Jasmine,
yang terhormat Ibu Eni, dari informasi yang kemarin telah diberikan pada kami, permasalahan-permasalahan yaitu yang pertama di bidang produksi, yaitu karena UKM-nya ini telah memiliki mesin bordir tetapi masih semi manual. Jadi masih terbatas pada desain dan pola digitalnya. Begitu pula proses finishingnya masih menggunakan setrika manual. Untuk itu yang kami usulkan dalam kegiatan ini adalah dengan menerapkan mesin bordir komputer, yaitu sehingga desain bordirnya secara digital sehingga bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian untuk masalah yang kedua, proses finishingnya, kami menerapkan pendampingan dengan memanfaatkan setrika uap hibrid, sehingga pemanasannya nanti di style dengan sedemikian rupa sesuai dengan bahan kainnya. Kemudian permasalahan yang kedua di Jasmine yaitu masalah manajemen. Di manajemen di sini masalahnya adalah penataan bahan baku benang sebagai bahan dasar itu belum berstandar. Belum terstandar, maksudnya di sini masih acak-acakan karena industri rumah tangga, home industry, sehingga kurang tertata rapi. Kemudian yang permasalahan yang kedua dari bagian manajemen adalah pencatatan keuangan yang masih sangat sederhana. Dan kegiatan yang kami lakukan untuk mengatasi tersebut yaitu yang pertama, sistem pengelolaan bahan atau inventory benang yang berbasis visual dan digital sehingga semuanya terdata dengan baik, tidak dibeli berulang-ulang seperti itu. Begitu pula etalase benang juga kami tata dengan rapi dan fungsional sesuai dengan kebutuhan. Kemudian manajemen yang kedua permasalahannya yaitu kami lakukan sistem pengelolaan HPP, yaitu harga pokok produksi, untuk memudahkan kalkulasi biaya, keuntungan maupun kerugiannya sehingga bisa diketahui sebelumnya. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu di UKM Bordir Jasmine yaitu masalah katalog digital produknya. Yang pertama, yang kedua pemasaran yang kedua yaitu penjualan offline-nya dari mulut ke mulut masih manual, kelihatannya seperti itu, masih dari informasi face to face gitu, masih dari mulut ke mulut. Sehingga kegiatan yang kami lakukan rencananya adalah pelatihan marketplace dan katalog produk sehingga dapat di setup secara digital, begitu pula dengan e-commerce dan dengan media sosial pemasaran juga bisa. Kemudian solusi yang kedua yang kami lakukan adalah pembuatan website produk dan softbox sehingga foto dan pembuatan katalog produk semuanya terdata dengan baik. Itu untuk bidang permasalahan di UKM Bordir. Untuk UKM yang kedua, kami bekerja sama juga dengan UKM RAF. Dengan UKM RAF di sini permasalahannya hampir sama. Yang pertama di masalah bidang produksi, yaitu yang pertama keterbatasan tenaga ahli obras dan tingginya ketergantungan pada jasa konveksi luar. Kemudian yang kedua proses produksi belum memiliki meja pola, sehingga kegiatan yang kami lakukan adalah dengan membeli mesin obras hibrid sehingga lebih efisien, meja pola yang portable. Kemudian yang kedua adalah masalah manajemen. UKM belum memiliki sistem HPP. Sehingga kami buatkan sistem HPP, begitu pula pengembangan diversifikasi produknya. Kemudian permasalahan yang ketiga, yaitu pemasaran, UKM belum mencoba promosi melalui media sosial. Sehingga produk yang kami lakukan adalah pembuatan website. Kemudian ini teknologi dan inovasi yang kami lakukan. Setrika uap, meja pola, kemudian mesin bordir, begitu pula HPP. Sehingga metode yang pertama yang kami lakukan untuk UKM Jasmine yaitu yang pertama metode sosialisasi, pelatihan, penerapan, pendampingan, dan keberlanjutan. Untuk tahun kedua, sama, yaitu sosialisasi, pelatihan, penerapan, pendampingan, dan keberlanjutan.
sehingga lebih optimal. Seperti itu. Begitu pula tahun yang ketiga, tahapan dan kegiatan sudah kami sampaikan. Begitu pula jadwal kegiatan selama 8 bulan, sosialisasi bulan pertama, pelatihan pengelolaan bulan kedua, kemudian Izin pelatihan Bapak, waktunya pengelolaan, 2 menit lagi ya. ya, penyusunan laporan sampai bulan ke-8, kemudian ini adalah keluaran yang kami harapkan. Dari mesin operasi hibrid sampai yang terakhir adalah pembuatan website dan softbox fotonya. Kemudian untuk informasi berikutnya, sebelum kami tutup, kami berikan videonya untuk informasi kegiatan kami. Kami dari Jasmine Bordir memiliki beberapa kendala, diantaranya di bidang produksi. Kami masih menggunakan mesin semi manual sehingga menyebabkan keterbatasan ketika permintaan pasar meningkat. Untuk itu, kami membutuhkan mesin bordir komputer dan pendampingan pola desain digital untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, penataan inventarisasi bahan baku kami masih belum tertata, sehingga seringkali kami kesulitan mencari benang yang sama dan bahkan melakukan pembelian berulang. Terakhir, manajemen usaha kami masih sederhana, sehingga kami perlu meningkatkan pengelolaan keuangan dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing di pasar. Harapan kami melalui program ini dapat mengembangkan usaha Jasmine Bordir. Perkenalkan, usaha kami Ras Bordir. Kendala usaha kami itu yang pertama itu mesin obras. Di mesin obras kami masih menggunakan mesin obras listrik. Jadi kendalanya kalau listrik mati kita menunggu sampai hidup. Kendalanya pesanan kadang tidak tepat waktu. Yang kedua itu meja untuk desain bordir. Kami masih menggunakan yang sederhana, jadi memang tidak nyaman untuk dipakai mendesain pola bordir yang bagus. Yang ketiga itu perhitungan HPP, kami masih kesulitan dalam perhitungan HPP yang detail. Terima kasih. Itu yang bisa kami informasikan dari rencana kegiatan pengabdian yang ingin kami lakukan di tahun 2025. Waktu saya kembalikan ke Baik, terima kasih Mas Wahyu. atas pemaparannya dan juga penampilan video. Kita akan lanjut ke sesi diskusi dengan reviewer. Mungkin terlebih dahulu kepada Prof. Diah. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin, Prof. Okit. Silahkan, Prof. Diah. Injil. Pak Dahlan ya, Iya, saya Bu. memanggilnya. Izin. Ya. Iya, Jadi betul. ini ada Monggo. dua mitra ya Monggo. Pak ya, dua-duanya Ada yang dua mitra. yang usahanya di bidang bordir ya Pak. Iya,
Oke, baik. Yang di eh, bordir yang kedua, ini alasannya jadi mau diimprove ya dari yang sekarang ini mesin operasinya ini pakai listrik, kemudian mau diimprove gitu ya. Apakah di sana sering Pak terjadi mati listrik Pak? Sepertinya seperti itu, Bu. Kami karena dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kudus di sini yang sangat padat, walaupun kabupatennya kecil, tetapi jumlah konsumennya sangat tinggi karena perusahaan di Kabupaten Kudus ini juga termasuk sangat tinggi, sangat besar industrinya. Industri besar itu ada sehingga menghasilkan target dari kapasitas listrik yang diberikan di Kabupaten Kudus. Karena Kudus kan termasuk kabupaten kecil yang pendapat omsetnya itu yang menyumbang negara itu sangat besar karena ada pabrik rokok Jarum, ada pabrik rokok, kemudian banyak ada 4 pabrik rokok besar di Kabupaten Kudus, begitu pula industri pura. Sehingga dengan menyerap energi di situ, akhirnya di industri di situ lebih akhirnya sering mati. Jadi sering mati bergilir seperti itu. Oke, baik Pak. Kemudian yang kedua ini yang meja pola bordir ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin itu apa? Itu desain sendiri atau sudah nanti yang Bapak pesan ini sudah jadi, sudah ada di pasaran ya tentang meja pola bordir yang Bapak butuhkan ini? Kelihatannya mungkin yang lebih jelasnya kelihatannya kami sudah punya. Nah, nanti akan kami kembangkan juga dan nanti juga kami akan kerjasama dengan pihak lain dalam pembuatan ini biar hasilnya lebih maksimal gitu, Bu. Oke, baik. Kalau Pak Dahlan ini dari prodi apa Pak ya? Saya sebagai ketua dari Prodi Elektro, kemudian yang kedua Pak Komarudin dari Prodi Teknik Mesin, kemudian yang ketiga Bapak Afifi dari Prodi Manajemen, yang keempat Bapak Soma dari Prodi TI, Teknik Informatika. Jadi semuanya ada. Oke, baik Pak. Kalau begitu yang terkait dengan nanti inventarisasi, kemudian ini siapa? Yang secara inventarisasi Soma. benang ya? Pak Soma. Oke. Iya. Beliau dari manajemen atau Bidang TI? informatika. TI. Dari sistem informasi. Ya, boleh Pak, dijelaskan Pak terkait dengan ini yang akan dilakukan di Mitra 1 ya Pak ya? Iya, mungkin Pak Soma bisa Menyampaikan Pak Nggih, bagaimana yang nggih, akan terima dilakukan. kasih Bapak Dahlan. Memang untuk implementasinya sendiri kita akan mendata bahan baku yang digunakan Ibu, terlebih lagi Iya. terkait benang. Kemudian kita Ya. juga melakukan ada pendataan terkait penyimpanan ya Bu, penyimpanan dari bahan baku itu tersebut. Kemudian pemakaian yang nantinya itu akan dilanjut ke HPP tadi. Jadi istilahnya keberlanjutan tadi. Itu memang seberapa rumitnya Pak di sana Pak terkait dengan inventarisasi benang ini? Sehingga perlu dibuatkan sistem informasinya ya. Ya. Iya, yang pertama lebih ini Bu, terkait penggunaan. Jadi tadi sudah disinggung juga di video Bu, untuk pemakaian sendiri kurang begitu ini ya di manajemen ya. Kan baik itu dari sisi manual tadi di buku juga tidak ada pemakaian untuk produksi benang itu berapa untuk satu produk itu belum ada sehingga memang perlu ada sistem sehingga dia bisa ngerti. Oh, satu produksi ini itu menggunakan tadi bahan baku benang berapa dan benang apa yang dipakai, jenisnya apa, kemudian nanti istilahnya bisa ngerti oh stoknya yang perlu di restock dan tidak perlu di restock yang mana. Jadi ini terkait efisiensi Oke. juga, Bu. Baik Pak, terima kasih. Saya izin ke Mitra Pak. Iya. Monggo, Bu. Ya. Mitra 1 ada Ada, Bu. dari Jasmine Bordir. Ya, Ibu. Ya. Ibu dalam sehari ini biasanya berapa Bu? Dalam sehari itu biasanya
yang diselesaikan itu ada berapa itu Bu untuk bordirnya Bu? Itu tergantung motif yang dikerjakan Ibu. Ya, ya betul. Jadi kalau emang motifnya simple itu nanti sehari bisa jadi semisal buat kebaya. Kalau motifnya simple itu sehari dapat 1. Oke, nah dari kegiatan ini yang diharapkan Ibu nanti seperti apa dengan mesin bordir yang nanti diusulkan ya dalam kegiatan Jadi, ini? dalam kegiatan ini tuh yang kami harapkan nanti bisa mendapatkan mesin komputer, Bu, mesin digital. Jadi kalau Yang mesin digital digital ya. itu produksinya bisa lebih cepat gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kalau saya ke yang mitra 2. Ya, 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 perkenalkan kami dari Rabordir. Dari Rabordir ya Ibu. Ya, Ya, sama Ibu saya. Ya. Ini mungkin apa iya di sana ini Bu, apa namanya ada pemadaman bergilir? ya, kadang memang sering pemadaman bergilir. Oke, dalam 1 bulan berapa kali Ibu? Kurang lebih ada 3 kali pemadaman dalam beberapa jam gitu. 4 jam, sekitar 4 jam dalam seharinya ya Bu. Ya, Oke. Nah, ini yang diminta untuk ini ya Bu ya. Mesinnya yang tadi listrik pembangkitnya ditambah ya Bu ya. Oke, selain itu apa lagi Bu yang diharapkan Bu? Yang sudah didiskusikan dengan Pak Dahlan. meja pola untuk bordir, desain bordir kami juga sangat membutuhkan. Sama Oke, ini ukuran berapa ya Bu ya? Yang di 1,5 kira-kira. 1,5 meter. Lebar 1 meter. Oke, 1,5 kali 1 ya Bu ya. Ya, kurang lebihnya. Baik. Oke, Ibu kalau yang sekarang ini berlangsung ya Bu ya, dalam sehari itu rata-rata pendapatannya berapa Bu? Pendapatan omset itu yang didapatkan mungkin yang kotor dulu berapa, kira-kira bersihnya berapa gitu Bu? kotornya kira-kira ya sebulan itu 8 juta. 18 juta. Bersihnya ya Bu ya? Ya Bu. Oke. Itu sudah membayar yang bekerja juga ya Bu ya? Sudah. Baik, oke. Dari kegiatan ini nanti diharapkan bisa naik menjadi berapa Bu sebulan? Kurang lebihnya ya 30 ke atas Bu. Pengennya ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ya. Saya izin ke mitra ini Pak. mitra Pemerintahnya. pemerintah. Pak Faiz Iya. Anwar. Yang terhormat Pak Faiz Anwar, kami persilakan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dari dinas. Terima Maaf, kasih tadi pas sudah ada hadir. tamu juga ini saya lari ke sini. Oke. Baik, terima kasih Pak ini. Oke. Jadi kalau di Kudus ya Pak ya. Ya betul, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Industri bordir ini apa memang sudah banyak ya Pak ya? Ya cukup banyak Bu. Tapi masih di beberapa titik tidak menyeluruh, tapi hanya tersentra di sekitar daerah mana gitu, di daerah
Ganjaran, kemudian Karangmalang, Maturin, dan sebagainya. Oke. Kemudian dari UKM Bordir Jasmine dan UKM Bordir Raf ini memang dua UKM yang ini ya Pak ya, yang berkembang baik di sana ya Pak ya Ya, saat ini. cukup berkembang dari Jasmine, karena kami juga, beliau juga binaan kami. Oke, binaan dari dinas kami terkait dengan klaster fashion khususnya bordir. Oke. Kalau dari pemerintah sendiri Pak, kontribusi dana untuk kegiatan ini Pak, ada ya Pak ya? Ada. Jadi gini Bu, kami itu karena ini juga prioritas daripada daerah masuk dalam RPJMD 2025-2029, yang mana intinya ini terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Kami mengalokasikan terkait dengan beberapa kegiatan, diantaranya juga ada sosialisasi, kemudian juga pelatihan, kemudian juga pemasaran. Nah, ini tentunya kami juga masuk ke sana, jadi keterlibatan kami kepada pelaku UMKM ini juga melewati program-program tersebut. Seperti itu. Ya, baik Pak. Oke, terima kasih Bapak Faiz. Saya silakan kepada Prof. Okit. Prof, yang mau melanjutkan Prof. Oh, masih di mute. Oke, baik, terima kasih Prof. Dia. Saya melanjutkan, mumpung ini ada dari Disnaker Perindakop UMKM lah dawone Pak. Ya. Ada 6 kementerian Bu di sini. Makin panjang itu, iya, ini berarti TUSI itu juga ikut panjang ya. Nah, kira-kira Pak Faiz ya, karena dianggap sebagai produk unggulan di kawasan, apakah ada hubungannya dengan RPJMD Kabupaten Kudus? Ada, Bu. Jadi terkait dengan RPJM ini kan terkait juga dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM di sana 2005-2029, termasuk juga program Hubungan Bupati juga di sana. Karena ini Bu, terkait dengan CMA sudah ditetapkan dan itu masuk selain menjadi prioritas nasional, harmonisasi juga dengan daerah, dan kami masuk terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Program yang diberikan oleh Disnaker dan seterusnya itu tahun 2025, apakah bisa diintegrasikan ya dengan teman-teman yang dari UMK ini? Apa yang bisa diintegrasikan? Bisa Bu, jadi dari program pemberdayaan dan pengembangan ini, di dalamnya kan ada kegiatan. Di sana ada terkait dengan pelatihan, kemudian juga sosialisasi, kemudian juga terkait dengan yang menunjang pemasaran dan yaitu expo kan semacam itu. Bisa bermitra, kemudian juga terkait dengan program yang Bapak Bupati juga ada program terkait dengan modal wirausaha di sana. Jadi terutama usaha itu peran dari dinas setempat itu sangat diperlukan, terutama nanti barangkali untuk izin, ya kan? Kemudian untuk mekanisme pameran, ya, produk yang dianggap sebagai unggulan itu sangat perlu, sehingga nanti jangan lupa kalau misalnya ada pameran di Jakarta atau di tempat-tempat yang lain, ini nanti dua mitra sasaran itu ikut diundang supaya bisa ikut memamerkan, baik nanti pameran yang wujudnya adalah fisik atau virtual. Virtual itu mungkin online ya. Jadi artinya ini menjadi mitra yang nanti juga harus selalu digandeng
oleh Disnaker Pendakop UMKM. Nah, kayak Siap, gitu Bu. ya Pak Faiz Ya, ya, siap. kayak titip ya. Nggih. Bu Eni itu senang, Bu. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini baik. Oke. Saya akan masuk ke tim dulu. Pak Dahlan, terima kasih ya Iya. Pak Faiz ya. Ya, Bu. Monggo kalau mau Oke. berkegiatan di tempat lain, saya persilahkan. Tapi kalau ingin mendengarkan, tidak apa-apa. Nggih, siap, Bu. Ya, terima kasih Pak Faiz yang dengan ketua timnya dulu saya ingin ngomong-ngomong sebentar Pak Dahlan, online kah? Iya, oke. Ya, Pak Dahlan, ini Dahlan. ada tim IT apa enggak? Tim Ada. sistem informasi. Ada Pak Soma. Ada toh? Ada dari sistem informasi. Pak Soma. Nggih, hadir, Ya, Prof. Pak Soma, sistem informasi kalau ahli bikin web itu ndadak-ndadak apa bikin sendiri bisa? Bisa bikin sendiri bisa, Prof. Oh, bisa ya? Bisa, tapi lama, Prof. Bisa Pak Soma? Bisa. Ya enggak bisa kayak gitu. Kalau memang pakar ya harus sesuai dengan instruksi Pak Dahlan, harus cepet-cepet begitu. Oh, Ya. siap. Jadi kalau memang pakar di bidang sistem informasi berarti anggaran yang ditampilkan oleh Pak Dahlan sebesar 15,4 juta untuk pembuatan web itu barangkali tidak seluruhnya harus dikeluarkan dari tim, ya. Jadi mungkin hanya untuk bayar sistem webnya saja, tapi untuk kontennya dan lain sebagainya itu tidak semahal itu, ya. Kalau memang sudah punya pakar di bidang sistem informasi Pak Dahlan itu confirm saya dengan RAB. Jadi Ya, di terima RAB itu kasih. tercantum untuk web sebesar 15,4 juta. Itu terlalu besar menurut saya. Kemudian berikutnya Pak Iya, Bu. Dahlan, Iya, Bu. pakar yang bidang pemasaran nanti siapa ya? Yaitu yang anggota kami dari Halo Pak ekonomi, yaitu Pak Alfidi. Monggo yang terhormat Pak Alfidi, mungkin bisa ditanyakan apa yang ingin diketahui oleh Prof. Okid. Ya. Mohon izin Prof. Okid untuk terkait dengan pemasaran secara online, nanti kita memakai marketplace, semacam marketplace, dan juga nanti terkait dengan katalog-katalog kita mencoba untuk buatkan terkait dengan itu katalog-katalog karena belum ada di dalam mitra. Ya. Oke. Posisi saat ini nilai cash flow atau ya keuntungan per bulan dari mitra 1 dan mitra 2 berapa? Bapak dari bidang ekonomi. Cash flow-nya atau keuntungan mungkin ya dari mitra 1 dan mitra 2 berapa? Dengan produksi existing. Halo. Halo, nggih. Mitra 1? Mitra 1 15 ya. Berapa kemarin? Per bulan berapa, Bu? 15 Ya, bisa sih 15-an nggih. Iya, bentar. Per bulan 15 juta kira-kira. Nggih. Per bulan 15 juta, anggota dari kelompoknya berapa? 12 kalau nggak salah. Tenaga kerjanya. 12, Bu. Anggota kelompok untuk PPUD memang cukup 12? Saya kira karyawan. Ayo, Bu Diah, itu minimal berapa? Untuk mitra sasaran, anggotanya minimal berapa? 10, Bu.
Ya, jadi mitra 1, mitra 2 anggotanya berapa? Yang Love Bordir itu 10 Kalau mitra. keuntungan per bulan 15 juta, hah? Ya, gimana Bu? Bu Dia? Yang dari Love Bordir itu mitranya 10 orang. 10 orang. Iya, Itu apakah memenuhi syarat? iya, Oke. Bu. Kalau keuntungan itu sebulan itu 15 juta, berarti 15 juta dibagi 10 orang begitu atau bagaimana? Keuntungannya. 10 orang itu karyawan, Ibu. Karyawan yang Ya. 10 orang ya Bu ya. Itu mitra 1 nggih. Keuntungannya apa itu namanya 15 juta. Kemudian Ibu sesudah nanti ada peralatan yang katanya dijanjikan. Peralatan yang dijanjikan alat apa saja coba? Peralatan yang dibutuhkan, Ibu. Hah? Yang dijanjikan apa Peralatan yang tadi? kami butuhkan tadi itu mesin obras sama meja untuk desain pola bordir, terus sistem itu pembukuan keuangan kami masih sangat sederhana. Terus? Ya, Ya. kalau untuk yang mitra 1 yang kami mainkan itu mesin bordir digital Ibu. Ya, selama ini belum ada. Sudah ada cuma belum dapat dioperasikan dengan maksimal ya. Kami ada 1 kecil Ibu. Kemudian yang nanti akan diberikan lebih besar kah? Kalau ditambah 1 itu kan tambah meningkat Bu kapasitas produksinya. Oke. Peningkatannya kira-kira berapa? Karena di proposalnya Pak Dahlan itu tidak jelas. Peningkatan nanti sesudah ada peralatan yang diberikan kepada Ibu, itu dalam wujud berapa produktivitasnya? Bisa sampai 50-70% Ibu. Soalnya kan kami manual itu SDM ya, yang kurang di sini. Kalau digital itu kan nanti bisa operasional sendiri tanpa ada SDM banyak gitu. Ya, berarti kira-kira saya internetnya mungkin kurang bagus ya. Berapa nanti target kalau sudah ada alat yang diberikan UMK? Peningkatan keuntungannya kira-kira berapa? Bisa sampai 50% lebih Bu. Soalnya itu kan kalau semisal kebaya jadi 1 sehari, itu kalau pakai mesin digital itu kan bisa dapat 2 apa 3 gitu. Berapa rupiahnya kok saya tidak tidak mendengar ya. Berapa ya? Mungkin saya bisa dibantu sama Pak Dahlan, sorry. Mungkin koneksi saya kurang bagus, kurang bisa mendengar. Iya, koneksi yang bagus. Mungkin dari nilai rupiahnya bisa dengan adanya tambahan bordir secara komputasi nanti dengan apa? Dengan pola komputasi nanti paling enggak dapat meningkatkan kinerja dari bordir itu sendiri sehingga sampai paling tidak
Harapan kami itu 50% bisa meningkat. Begitu. Kinerjanya Ya, sepertinya internetnya ini dari Prof. Ya, ini mungkin sudah nyambung. Jadi mungkin Mas Faiz bisa dibantu ini untuk konektivitas. saya terpotong tadi, ya. Oh ya, Nggih, Pak Dahlan, tadi saya terlempar, nggih. Gimana peningkatan produktivitasnya kalau kita hitung secara teknis itu ukurannya apa? Kemudian eh, peningkatan pendapatannya per bulannya kira-kira menjadi seberapa? Terima kasih. Dari rencana kegiatan yang kami lakukan dengan mengganti alat yang sudah ada, yang semi manual di sini, kami rubah dengan sistem digital. Harapan kami nanti paling tidak operasinya lebih meningkat 50% lebih seperti itu, sehingga pendapatannya lebih meningkat, dan begitu pula dari hasil kerapiannya maupun modelnya akan lebih tambah lagi seperti itu. Itu provokatif. ya, Mungkin sepertinya Mas Habibie, terlempar lagi. Mas Faik mungkin bisa membantu karena memang internetnya kelihatannya. Sebentar, saya hubungi dulu Prof. Oke. Nggih. Bukit bolak-balik ini terlempar-lempar. Kali koneksinya tidak maksimal. Nggih. Jadi intinya begini Pak Dahlan, Iya, Bu. Nggih. Dalam proposal Bapak ada beberapa yang barangkali perlu disempurnakan. Satu, terkait dengan pemberian peralatan kepada mitra 1 dan mitra 2 apa saja. Karena di dalam metode itu saya baca itu peruntukan peralatan itu tidak berjelas agar supaya sama tahunya nanti bakalan akan diberi apa saja mitra 1, kemudian mitra 2 akan diberi apa saja. Ini di metode saya buka rincian peralatan yang akan diberikan itu
tidak terinci untuk mitra 1 dan mitra 2 ya. Satu. Kemudian untuk yang kedua itu luarannya Pak. Luarannya itu juga tidak terkuantifikasi. Maaf saya off cam ya. Takut nanti terlempar-lempar lagi. Apa itu namanya untuk luaran terkuantifikasi untuk mitra 1, mitra 2 itu juga tidak tertulis dengan baik. Nah, itu nanti menjadi catatan ya, Pak ya. Nanti kira-kira rencananya itu seperti apa ya yang akan direncanakan. Coba sampaikan secara singkat saja, monggo Pak Dahlan agar mitra 1, mitra 2 sama-sama mendengarkan besoknya akan diberi alat apa saja. Mohon maaf kalau barangkali ini mengulang karena tadi koneksi saya agak naik turun. Oke. Ya, terima kasih Prof. Okit. Mungkin kami tampilkan lagi untuk PPT kami karena di situ sudah kami gambarkan. Bapak anu saja sampaikan lisan saja. Ini saya catat langsung. Yang pertama untuk Monggo. di UKM Jasmine yaitu bordir komputer yang pertama, kemudian yang kedua adalah sistem informasi pengelolaan bahan baku maupun benangnya di situ. Kemudian yang ketiga sistem informasi, begitu pula nilai HPP-nya di dalam produksinya, itu yang mitra satu. Sedangkan mitra yang kedua, yaitu yang pertama mesin operasi gridnya, kemudian yang kedua meja portable-nya untuk menggambar pola di situ. Kemudian yang ketiga adalah sistem informasi pengelolaan keuangannya. Itu Bu Okit, Prof. Okit. Oke. Kemudian untuk tahun kedua dan ketiga sebagai keberlanjutannya, mereka akan direncanakan untuk peralatan apa saja? Untuk tahun kedua dan tahun ketiga, yaitu hampir sama dengan ini, tetapi selama 3 tahun. Jadi kami subsidi Itu selama tidak 3 bisa. tahun. Oke. Itu tidak bisa duplikasi seperti itu. Ya, jadi artinya pengembangan itu harus berdasarkan planning ke depan, tidak dengan duplikasi peralatan. Tidak dengan duplikasi peralatan. Jadi nanti planning ke depan ya harus ada proyeksi mau berkembang dari sisi apa. Tidak hanya misalnya ya, tahun pertama taruhlah dikasih mesin pengering. Tahun kedua alatnya apa? Ya tak kasih lagi mesin pengering. Loh, tujuannya untuk apa? Ya makin banyak yang dikeringkan. Itu namanya tidak inovatif. Ya, Jadi pengelolaan untuk peralatan itu harus sesuatu yang progres ke depannya itu ya semakin berkembang dibanding tahun pertama. Itu untuk tahun kedua. Tahun ketiga itu pengembangan dari tahun kedua. Begitu, Pak. Iya, Bu. Rencana saya memang dari 3 yang kami sebutkan tadi itu adalah kegiatan selama 3 tahun. Menurut saya gitu ya. Ya, peta jalan tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Jadi alatnya itu mohon kiranya coba tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Nggak boleh mengulang tahun pertama. Oh gitu ya. Misalkan tadi untuk mitra yang pertama, tahun pertama adalah mesin bordir komputer. Kemudian nanti tahun kedua adalah sistem informasi pengelolaan bahan bakunya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan sistem informasinya dan HPP-nya tadi. Itu untuk mitra yang pertama. Untuk mitra yang kedua sama untuk tahun pertama yaitu mesin operasi gridnya. Kemudian tahun keduanya adalah meja portable-nya. Kemudian tahun ketiganya adalah sistem informasi pengelolaan keuangannya. Gitu, Bu. Tahun ketiga. Nih.
Oke, untuk mahasiswanya tadi sudah belum ya Bu Dia ya? Belum, Prof. Tadi Mahasiswanya sudah diwawancara belum ya Bu Dia? tadi belum, Prof. Oke, saya bisa komunikasi dengan para mahasiswa nggih? Oh bisa bro, bisa. Monggo. Monggo Mbak. Monggo. Mohon izin Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilaili. Saya dari program studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Ya, ada berapa mahasiswa yang dilibatkan dalam program ini? Terdapat 4 mahasiswa. Untuk yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Mbak Reisha dari akuntansi, terus yang ketiga ada Mas Aldi dari teknik elektro, dan Mas Bayu dari teknik mesin, Bu. Iya, Dek Luli, Dek Lulul ya, Lulaili. Mbak Lulu, Oke. nggih. Oke, Dek Lulu di sekarang semester berapa ya? Semester 5, Bu. Semester 5 sudah diajari untuk bikin sistem informasi dengan Nggih, web. sampun, Bu. Sudah. Oh ya, berarti itu tadi untuk pembiayaan, apa itu namanya, memang benar harus ada penurunan. Kira-kira keperluan apa yang dibutuhkan untuk proses pembuatan web suatu unit usaha? Apakah perlu software tertentu? Apakah perlu biaya apa? Begitu menurut Dek Laili. Nggih. Untuk mungkin nanti keperluannya terdapat hosting, terus selain itu terdapat domain juga. Ya, oke. Ya, makasih. SKS-nya nanti diakukan sebagai apa ya? Dalam, Bu. Ada rekognisi atau tidak nanti untuk Iya, mata kuliahnya? terdapat konversi, itu terdapat 6 SKS. Nah, untuk Itu SKS lokasi yang mitranya itu seberapa jauh dari UMK? kurang lebih 5 kilometer. Oh, berarti jauh. Oke, baik. Saya kira sudah cukup memadai dari konfirmasi dengan tim Pak Dahlan dari UMK untuk proses site visit ini. Saya berharap ukuran Iya Bu. Jadi demikian guys, saya kira terima yang sudah terlibat di dalam persiapan ya. Semua yang tadi disampaikan sudah cukup lengkap dan harapannya nanti keputusan yang diberikan oleh Dikti nanti bisa baik ya, tergantung nanti dari anggaran yang tersedia. Saya kira demikian, saya akhiri. Terima kasih. Saya serahkan waktu ke Dik Faiz. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya kepada reviewer dan juga terima kasih kepada tim anak, mitra, dan mahasiswa yang telah
gabung pada hari ini. Baik, Prof. Dia izin dulu, hostnya boleh dibalikin. Saya tadi terpental. Apa ya, Dek ya? Hostnya host. Untuk yang tahun itu namanya dari kelompok 3 ya, sekarang ya, Mas Ya, Faiz. sekarang kelompok 3. Ini Prof. Dia hostnya tadi Iya. terpental, saya keluar. Boleh dibalikin dulu. Sebentar, sebentar. Sambil dilanjut aja ya, Bu. Prof. Ya, sambil Iya. dilanjut aja. Gimana Oke, nih baik. caranya ya? Pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Anton Yudana dari Universitas Ahmad Dahlan. Apakah sudah siap? Sudah siap, Mas Kali Faiz? lagi. Sudah? Sudah. Sudah jelas, Mas Faiz nih? Jelas, Pak. Izin mengingatkan, Pak, waktu pemaparan selama 10 menit dan dilanjut menampilkan video selama 3 menit. Boleh dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang kami hormati, ini Prof. Oki dan juga Prof. Diah. Izinkan kami dari kelompok Universitas Ahmad Dahlan bersama dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani dan mitra-mitra kami untuk mempresentasikan dari kegiatan PKM kami. PKM ini kami berikan judul Inovasi Produk Herba Sehat Berbasis Lidah Buaya, yaitu edukasi dan automasi proses olah panen untuk pemberdayaan petani melalui pendekatan transformatif learning. Dengan ketua saya sendiri, anggota Bu Dr. Novi dari Biologi dan juga Bu Dr. Wiwi dari Sastra Inggris, dan juga Ibu Nur Aini Purnamingsih dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Lokasi kegiatan kami di Kelurahan Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta, dengan mitra pertama adalah Jamaah Tani Muhammadiyah Sedayu dan juga tim penggerak PKK Kelurahan Argomulyo, serta mitra kegiatan adalah Kelurahan Argomulyo dan kerjasama kami dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan juga dari pihak industri dari Rama Aloe Vera. Nah, berikut identitas mitra pemerintahan dan mitra sasaran. Mitra pemerintah meliputi jenis mitra pemerintah, kelompok mitra pemerintah. Ini dengan Bapak Lurah, alhamdulillah sudah bergabung juga Bapak Bambang Sarwono. Mohon maaf, ini ada suara noise. Ini kebetulan saya pas di Banyuwangi, ini Prof. Oki dan Prof. Diah. Ini ada penarikan KKN. Iya. Pinggir jalan raya, mohon maaf, ini ada yang kurang nyaman. Kita teruskan, pimpinan mitra Bapak dari Kelurahan dengan sudah bergabung di Zoom ini, Bapak Bambang Sarwono ya, Pak Lurah. Kemudian mitra sasaran 1, kita kelompok atau Jamaah Tani Muhammadiyah, itu Pak Ngadikan, dan sudah bergabung juga di forum ini, serta dari tim penggerak PKK Kelurahan Argomulyo dengan Ketua Ibu Susi Astanti dengan jumlah anggota 41 orang gitu ya. Kemudian jarak UAD ke mitra ini kurang lebih 19,3 km. Nah, untuk mitra sasaran 1, kami fokus pada bidang permasalahan. Yang pertama tentang produksi. Salah satu prioritas permasalahan pada Jatam adalah belum adanya teknologi inovasi pengairan. Nanti kami memberikan solusi teknologi berupa penyiraman otomatis. Kemudian manajemen. Permasalahan yang kedua dari tim Jatam, yaitu permasalahan yang dihadapi Jatam karena memang masih relatif baru ya. Jatam baru berdiri di Sedayu tahun 2023. Jadi masuk tahun ke-2. Kemudian mitra permasalahan, bidang permasalahan yang ketiga untuk mitra pertama adalah aspek pemasaran. Dari mitra sasaran yang kedua, yaitu tim penggerak PKK Kelurahan Argomulyo, untuk permasalahannya yaitu bidang yang pertama
adalah produksi, dan yang kedua ada tentang sosial kemasyarakatan. Maksudnya apa? Bahwa anggota PKK Argomulyo masih perlu ditingkatkan lagi tingkat partisipasinya, kemudian sisi produktivitas semangatnya, bahwa kegiatannya itu nanti juga bisa membantu keluarga dan juga masyarakat sekitar bagaimana memaksimalkan potensi yang ada di wilayah Argomulyo ini. Ada 2 teknologi yang merupakan hasil dari riset kami sebelumnya dan sudah mendapatkan paten, yaitu yang pertama kubah pengering lidah, kubah pengering. Dan kubah pengering ini akan kami terapkan di mitra kami untuk pengering lidah buaya. Inovasi yang kedua yang merupakan hasil paten dari kami adalah sistem penyiraman otomatis, di mana nanti lahan aloe vera ataupun lidah buaya ini permasalahan air akan kita berikan solusi dalam bentuk penyiraman otomatis. Kemudian model produksi atau pengemasan hasil panen, kami bekerjasama dengan Rama Aloe Vera, yaitu beberapa produk yang dipimpin oleh Pak Imam dari mitra kami yang ada di Sentolo dan tidak jauh dari Sedayu, untuk nanti membantu dari sisi olahan aloe vera pasca panennya. Untuk rangkuman dari masing-masing mitra kami, mitra sasaran kami baik Jatam maupun PKK terlihat pada tabel ini. Untuk Jatam yaitu meliputi 3 hal, produksi, pemasaran, dan juga manajemen. Kemudian untuk PKK meliputi produksi dan sosial kemasyarakatan. Yang beberapa poin tadi sudah kami sampaikan di depan, baik untuk Jatam maupun untuk PKK. Ini untuk timeline ataupun rencana kegiatan kami di tahun pertama, mulai bulan pertama hingga bulan ke-6 atau ini di tahun 2025. Kemudian luaran yang kami janjikan dalam kegiatan ini adalah artikel ilmiah dengan diterbitkan di jurnal terindeks Sinta, yaitu jurnal pemberdayaan. Yang kedua, karya audiovisual, itu bentuk video kegiatan dan akan diunggah di official YouTube kami, yaitu LPPM UAD. Kemudian karya visual yang lain dalam bentuk poster dengan status nanti tercapai dan dirilis di LPPM UAD ACID. Kemudian peningkatan level kebudayaan mitra, peningkatan diversitas produk dan status tercapai, atau nanti ada keterampilan yang lebih meningkat di mitra kami. Kemudian peningkatan level kebudayaan mitra aspek produksi, secara kuantitas juga meningkat. Level kebudayaan mitra dalam kuantitas ini akan meningkat karena saat ini beberapa lahan-lahan yang sementara belum tergarap sudah kita siapkan pada waktu di tahun kedua dan tahun ketiga nanti juga akan ditambah untuk tempat budidaya aloe vera ini. Kemudian peningkatan kemampuan manajemen, kemudian peningkatan target pasar dan juga peningkatan keterampilan, yaitu dari aspek sosial kemasyarakatan, yaitu di ibu-ibu PKK. Demikian Prof. Oki dan juga Prof. Diah untuk PowerPoint yang kami sajikan. Berikutnya izinkan kami untuk menampilkan video dari kami. Mas Faiz suaranya masuk ya Mas Faiz? Di share sound terlebih dahulu Pak, belum muncul. Ada lomba. Belum keluar suaranya. Belum. Pas di share ada share. Mohon maaf. Pas di share. Pas di share screen ada share sound. Yang share sound ya. Share sound. Dalam edukasi keluarga, pengolahan pangan, dan pemberdayaan perempuan. Perkenalkan, nama saya Hipnu Bunanto. Saya adalah salah satu anggota Jatam, Jamaah Tani Muhammadiyah Sedayu, yang pada kesempatannya akan kita sampaikan bahwa Jatam Sedayu punya program yaitu pengembangan aloe vera. Pada saat awal ini yang bisa kita rencanakan untuk tanam baru 8
seluas 800 meter. Dan nanti akan dikembangkan seluas satu komplek ini kurang lebih 2.500 meter. Kenapa kita Jatam ingin menggunakan aloe vera? Karena aloe vera ini menurut kita dari Jatam ini punya prospek yang bagus, karena dari aloe vera itu sendiri dapat diolah atau dikembangkan menjadi beberapa produk. Salah satunya adalah produk minuman segar, juga sudah diproduksi es krim dari lidah buaya, ada juga keripik dengan jarak tanam 1 meter, sehingga dalam 1 hektar ini bisa kita tanam 10.000 tanaman, dan potensi hasil dari 1 tanaman itu dalam 1 bulan minimal 1 kilo, sehingga produknya dalam 1 hektar ini bisa. Nah, tanaman aloe vera ini sendiri merupakan tanaman yang cukup panjang masa produksinya, potensi produksinya, sehingga akan sangat mendukung apa yang akan dilakukan oleh Jatam. Jatam ingin mengembangkan aloe vera ini mulai dari hulu sampai hilir, jadi mulai dari budidayanya sampai ke produk atau pemasarannya nanti. Dan nanti pada kedepannya ini mau kita jadikan atau kita bikin suatu semacam pabrik kecil untuk produk. Dengan teknologi dan pendampingan, program ini menargetkan meningkatkan pendapatan petani dan pelaku UMKM, memberdayakan ibu rumah tangga melalui keterampilan pengolahan dan pemasaran, membuka lapangan kerja baru dan menciptakan produk unggulan daerah, mendukung SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, dan konsumsi produksi berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan bertahap. Tahun pertama, revitalisasi lahan, penerapan teknologi pengolahan, dan pelatihan dasar. Tahun kedua, penguatan kapasitas produksi, sertifikasi produk, dan perluasan pasar. Tahun ketiga, pengembangan Aloe Vera Village sebagai destinasi eduwisata dan pusat inovasi desa. Setiap tahap melibatkan masyarakat, mahasiswa, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah, sehingga menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat, Argo Mulyo diharapkan menjadi contoh desa mandiri berbasis inovasi lokal. Program ini bukan hanya menghasilkan produk bernilai ekonomi, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat menuju kemandirian dan daya saing global. Demikian Prof. Okit dan juga Prof. Diah, presentasi dari kelompok kami untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kita lanjut ke sesi diskusi dengan reviewer pertama, Prof. Okit, boleh dipersilakan. Baik. Prof. Diah nanti kalau saya terlempar langsung gantikan ya dengan pertanyaan yang linear dengan apa yang nanti saya bahas ya. Karena ini Baik, koneksi Prof. saya ini agak on off ini di lokasi saya. Jadi begini Pak Anton, kalau kita akan menggerakkan petani yang menjadi mitra 1 itu mengolah area aloe vera berapa luas? Untuk saat ini dari lahan yang disiapkan itu 1 hektar itu Prof. Okit, mulai 2 bulan yang lalu sudah ditanam kurang lebih 2.500 meter persegi ini Prof. Okit. Jadi kurang lebih 2.500 tanaman. meter persegi. Ya. Itu nanti kira-kira panennya seberapa lama panennya? Dari informasi Jatam dan juga pendamping Jatam selama ini dari Rama Aloe Vera, ini aloe vera ini bisa dipanen itu dalam bulan ke-6 ini Prof. Bulan ke-6 sudah bisa dipanen.
Kemudian masa produksinya aloe vera termasuk lama, Prof. Bisa tiap bulan bisa diambil daun lidah buahnya tadi. Seperti yang Nah, tersampaikan oleh Pak ya. Hipnu dari Jatam tadi. Sekarang posisi dari aloe vera yang ada di lapangan itu sudah bulan keberapa?